Perkenalkan, nama saya Iwan Fadil Ramanik dari 12 PS3 nomor 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan bentuk-bentuknya, juga perubahan sosial yang telah terjadi akibat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial berbudi dan selalu merasa tidak puas. Perubahan dalam bermasyarakat akan terus terjadi. Meski demikian, kadang ditemukan pula masyarakat statis yang perubahan di lingkungannya berjalan lebih lambat. Dan kemudian apa aja sih sebenarnya bentuk-bentuk perubahan sosial itu? Yang pertama, perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Perubahan ini dipandang sebagai suatu kemunduran bila mendatangkan pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan yang terjadi secara lambat atau secara evolusi. Perubahan ini terjadi secara lambat dan melewati jangka waktu yang panjang sehingga terkadang tidak disadari oleh anggota masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terjadi perubahan yang terjadi secara cepat atau juga disebut sebagai revolusi seperti yang kedua tadi. Perubahan berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokoknya kepada kehidupan masyarakat. Namun kecepatan perubahan revolusi sebenarnya relatif, jadi tidak ditentukan. Yang selanjutnya, perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan ini tidak membawa perubahan berarti di tengah kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan masyarakat tidak merasakan dampak perubahan tersebut. Yang selanjutnya, perubahan yang besar pengaruhnya, yang berarti timbal balik dari perubahan yang sebelumnya. Perubahan ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena mengubah lembaga-lembaga masyarakat, maka dari itu dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, atau intended change. Perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Orang yang mengusahakan ini disebut pelaku perubahan atau agent of change. Yang terakhir, perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan, atau unplanned change. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Akibat perubahan ini menimbulkan banyak akibat sosial yang diharapkan masyarakat. Nah, kalau kita membahas tentang perubahan sosial yang terjadi pada masa pandemi ini, tentu saja yang pertama yaitu adanya PPKM atau pembatasan aktivitas masyarakat yang seperti biasa menjadi dibatasi tidak seperti biasanya. Yang selanjutnya yaitu melakukan 3M seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Nah, tentu saja dari perubahan itu kita dapat jadi merasa lain atau merasakan sebuah perubahan di sebuah masyarakat, baik itu di kota maupun di desa. Yang terutama sekali yang di daerah kita yaitu di Pemerintahan Siantar yang sekarang telah diterapkannya PPKM level 4, sehingga sekolah di beberapa sekolah di Siantar tidak bisa melakukan aktivitas tatap muka mulai dari tahun lalu sampai hingga saat ini. Jika dilihat dari perubahan untuk masyarakat umum, yaitu tidak bisa hanya belanja misalnya ke pasar Horas atau ke Horas, dan juga para penjualan tidak dapat menghasilkan keuntungan akibat tidak bisanya berjualan. Selanjutnya, perubahan sosial yang dirasakan pada para wisata yang misalnya yang kita sebut pariwisata yang ada di Sidamanik misalnya, seperti air terjun yang di sini sangat sepi pengunjung karena adanya diberlakukan PPKM level 4 yang ada di Siantar, karena pengunjung dari Sidamanik kebanyakan yang melintasi dari Matang Siantar untuk menuju Sidamanik untuk menikmati wisata tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.